Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Ninyaman Tri Saraswati. Saya berprofesi sebagai guru IPA di SMP Negeri 13 Denpasar. Saya akan membuat video pembelajaran tentang IPA di kelas 7. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dengan topik pembelajaran tentang konsep lingkungan. Adapun kompetisi dasar yang harus kita ketahui yaitu KD Pengetahuan 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi. Kemudian indikator pengetahuannya, yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan, dan yang kedua, menyebutkan komponen-komponen yang terdapat pada lingkungan. Selain pada KD pengetahuan, ada KD keterampilan, yaitu KD 4.7, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk indikator keterampilannya yaitu mengamati komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar. Setelah menentukan KD dan indikator, pasti ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajarannya tercapai. Berikut tujuan pembelajaran dari IPA tentang konsep lingkungan, yaitu yang pertama, setelah berdiskusi informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lingkungan dengan tepat. Dan yang kedua, setelah mengamati contoh, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen yang terdapat pada lingkungan sekitarnya dengan benar. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian melihat populasi kupu-kupu yang berada di dekat tumbuhan berbunga? Menurut kalian, mengapa kupu-kupu tersebut banyak berkumpul di tumbuhan berbunga? Bisakah kalian tentukan komponen yang menyusun lingkungan tempat kupu-kupu dan tumbuhan berbunga tersebut? Jadi, untuk memahami lebih jelas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dengan topik konsep lingkungan, marilah kita pelajari materi tersebut dengan serius dan penuh semangat. Sahabat rumah belajar, marilah kita mengawali materi tentang konsep lingkungan dengan pengertian lingkungan. Sebelum itu, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Jadi, lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Nah, segala sesuatu tersebut itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nah, pada lingkungan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya habitat, dan yang kedua ada yang namanya ekosistem. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan habitat? Jadi, habitat itu merupakan tempat tinggal makhluk hidup di suatu tempat tertentu. Sedangkan untuk ekosistem itu merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pada ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Sahabat rumah belajar, setelah kita mempelajari tentang konsep lingkungan, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar individu. Komponen yang menyusun lingkungan terdiri dari dua, yaitu komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup dan komponen abiotik yang terdiri dari makhluk tak hidup. Jadi, berdasarkan persepsi yang telah kita sampaikan tentang interaksi kupu-kupu dengan tumbuhan, bisa kita simpulkan bahwa kupu-kupu tersebut mendapatkan sumber makanan dari bunga. Ada dua komponen yang menyusun lingkungan, yaitu komponen biotik seperti kupu-kupu dan bunga, dan komponen abiotik berupa tanah, udara, dan air. Oke, sekian dulu sahabat rumah belajar. Semoga bisa dipahami ya.
Dengan portal Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sampai jumpa.